Assalamualaikum semua sobat audio dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, untuk saat ini saya mau mengulas tentang tab deck TX C2X. Ini adalah tab deck seri tinggi dari tipe C, dan dari merek TX karena dia mengadopsi 3 head. Nah, untuk tabnya sendiri ini diproduksi pada tahun 1991, berarti sampai sekarang udah sekitar 42 tahun sobat audio. Untuk bobot dari TX C2X ini sekitar 12 kg untuk beratnya. Sayang dulunya ini tidak terawat sobat audio, jadi banyak karat di mana-mana. Nih karatnya nih. View meter, potensio rek, rekam. Tab yang jarang ada dan sudah banyak parkir di tempat-tempat kolektor ini, tab ini karena menjadi bahan perburuan. Nah, untuk saat ini headnya ini sudah tidak ori sobat audio. Untuk yang orisinil sebenarnya ini head yang orinya. Waktu itu pas di play kaset nyangkut dan head tidak mau turun, akhirnya sama yang punya head ini disongkel ini ya, PCB kecil ini disongkel ke bawah, maksudnya biar bisa narik. Kalau didorong dari sini masalahnya juga nggak bisa waktu itu, makanya yang bisa diraih, bisa dijangkau ya dari sini nih PCB ini. Tapi sayang karena kekencangan akhirnya PCB turun dan memutuskan sepul. Nah, lama waktu itu saya mencari kanibalannya untuk yang seri ini. Tak berapa lama saya dapat 3 head dari TX juga, tipe apa nggak tahu. Saya coba pasang cuman nggak cocok untuk dudukannya sini nih. Jadi tinggi dari baut sini ke sininya selisih banyak, jadi tidak cocok untuk dipasangkan. Nah, akhirnya ini yang sudah saya pasang ini adalah head copotan dari Denon F2 3 head juga, yang warnanya silver itu. Nah, sudah dipasang baru ketahuan kalau head ini ternyata cocok, tapi sayang ini tidak mati separuh untuk headnya. Head mati separuh. Akhirnya untuk playback, satu dari play, yang satunya lagi saya dapatkan dari rack. Nah, bunyi sebenarnya kanan kiri bunyi, cuman suaranya kejar-kejaran, suaranya kurang bagus ya, karena suaranya kejar-kejaran. Akhirnya tidak lama kemudian saya dapat lagi 3 headnya dari Tascam
kalau nggak salah seri 122 itu trihead juga ya. Begini, kalau ini belakangnya Tascam apa ya, belakangnya Tascam kalau nggak salah, tapi tidak cocok juga untuk tingginya. Sampai untuk yang merek Tiak sendiri trihead itu saya dapat 3 kalau nggak salah, 3 trihead, tidak ada yang cocok satupun, padahal keluaran dari Tiak semua. Tascam sama Tiak kan sama saja, satu korporat lah, cuman beda manajemen. Nah, terus saya akhirnya lihat di postingan waktu itu ada yang jual nih head Tiak kayak gini nih. Di postingan pertama dari akun yang berbeda itu dia buka harga 500.000, katanya nego. Setelah saya nego, ya nego agak dalam sih, nego agak banyak, tapi beliaunya tidak memperbolehkan. Akhirnya kita cancel untuk beli head dari seller yang satu itu. Tak berapa lama ada lagi postingan, ada lagi orang posting head ini nih. Head ini satunya dibanderol 250.000 untuk satunya. Nah, akhirnya aku ambil yang ini, ambil yang 250.000, dan saya lihat kayaknya cocok sama yang ini. Depannya loh ya, kalau belakangnya sih beda, karena belakangnya ini sudah tak lepas, tak tempelin sini, terus yang ini tak pindah ini, begitu. Nah, tak berapa lama pengiriman dari Tangerang, dapat seller dari Tangerang ini dikirim sekitar 3 hari perjalanan, sudah 2 mingguan yang lalu. Cuman kebetulan ini baru sempat mau ngoprek lagi ya. Kita lihat persamaannya seperti dia ya, kelihatannya sama persis. Untuk nomor seri di belakangnya, 394. Ini ada nggak nih? Oh ya, ini juga ada 394 juga HB. Seharusnya sih sama ini. Nah, ini yang rusak nih. Yang pertama asli bawaannya dari tab ini, unit ini. Nih, kita bongkar nih. Ya, ininya jadi kesongkel terusan keluar ini headnya. Sangat disayangkan sekali, padahal setengah mati saya cari untuk headnya ini. Nah, untuk ini yang keluar kabel-kabel ini, kabel yang keluar ke bagian rekam. Kalau ini yang 4 tenolan ini adalah bagian playback. Nah, ini sini nih kumpulan-kumpulan semua nih, kumpulan lilitan, cuman ketarik akhirnya putus. Oke, selanjutnya kita coba untuk putar kasetnya saja. Oke, play. Play masih normal sebenarnya, cuman suaranya pincang, kejar-kejaran dia suaranya. Ini view meternya.
line out segini saja enak. Kalau dipolin wah kayak kekerasan gitu. Kalau segini kan enak dilihat gitu, santai. Ini masih muter. Stop. Stop. Sebaliknya masih normal. Play. Nih, sebenarnya tip bagus ini teman-teman, sembari menunggu nanti kita bongkar. Untuk penggantian head ini biarin gini dulu, kita bongkar baut dulu ya teman-teman semua. Bautnya cuma ada 4. Cara membongkar untuk tip tiek. Tempatnya kurang nyaman, belum dibersihin, belum dibangun, masih praktek di gudang ini sobat semua. Nih gudang semua ini masih berantakan. Untuk tempat-tempatnya ini juga ada tip 2 Sony sama Akai. Untuk Sony sama Akai itu kondisinya nggak mau muter, yang satu auto stopnya saja yang tidak mau muter. Suaranya sih bagus itu untuk yang Akai. Tiek yang Sony-nya belum sempat coba karena belum bisa play. Kita copot dulu bautnya satu persatu untuk lihat dalamannya sobat audio. Ini kalau misalkan dijual lumayan, ini bisa dapat 1 atau 2 ampli untuk kelas-kelas yang biasa sih. Enak dipandang, enak dilihat untuk tip seri ini. Oke, selanjutnya kita buka ini knop-knop, kita lepas semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 knop yang harus dilepas kalau mau membuka casing depan. Kita lihat untuk dalamannya sobat audio, luar biasa, sangat penuh sekali. Bobot asli dari unit ini adalah 12 kg. Kondisi orisinil kecuali head. Ini trafonya, dan ini karena tegangan 110, maka kita pakai step up atau step down. Dari 220 kita turunkan ke 110. PCB nya luar biasa padat, 2 tingkat teman-teman. Ini PCB 2 tingkat.
Terus ini yang berdiri, kabelnya luar biasa padat. Pusing dah ini kalau memang rusak di bagian mesinnya, pusing. Kalau untuk mekanik sih, kalau misal rusak masih bisa diatasi, insya Allah masih bisa diatasi. Begitu. Baik, kita coba knop-knopnya, kita copot satu persatu. Baik, teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau menanyakan tentang hal-hal yang berkenan audio, silahkan di komen juga nggak apa-apa. Nih, bagus, tab bagus. Ini tidak bisa langsung dicabut. Untuk 3 knop ini kita harus memakai kunci L. Kita cuma membukanya harus memakai kunci L. Kunci L kecil ini yang tidak terlalu besar. Ini kunci L-nya. Sobat audio, kunci L-nya sudah bengkok-bengkok, gak apa-apa bengkok, yang penting ada dan bisa buat membongkar. Satu lagi, ini yang kecil, enakan pakai ini kayaknya. Keras. Keras banget. Oke, sudah kendor kayaknya. Sip. 3 knop yang susah dicari, sangat susah dicari. Biasanya harganya mahal untuk knop-knop kayak gini. Kita harus copot ini. Ini plug-in option bias EQ. Tidak tahu saya untuk fungsinya. Nih bentuknya kayak gini. Tiak CX8X, Tiak Corporation, made in Japan. Baik, kita keluarkan untuk penggantian head. Masih ada beberapa baut lagi. 1. Di sini juga ada 1. Sebenarnya ini ada, cuman udah hilang. Yang harus dibongkar, baut-baut yang harus dibongkar. Terus sama bawahnya. Nah, bagian sini kalau nggak salah ada 3 titik yang harus dibuka. Untuk tabnya kita stop dulu. Ejeknya juga agak lemah, tapi yang penting playback normal. Oke, power off. Sip.
Oke, nih dalemannya luar biasa sekali teman semua. Kita pakai kamera Oke, baiklah sobat audio. Ini tadi semua baut sudah kita lepas. Baut yang di sini sama yang di sana sudah kita lepas semua. Yang di bawah-bawah juga sudah dilepas, ada 3 baut. Tinggal kita tarik saja casing depannya. Ya, begini. Casing sudah dilepas. Kita masih ada beberapa baut lagi. Kalau tidak salah 3 atau 4 baut yang harus kita lepas. 1, 2 di sini. Sama kita cari, kita bongkar dulu sambil meraba-raba nantinya. Oh, malah cuma ada 1 yang dibaut, yang 2 patah ini kayaknya. Ini patah dan sini juga patah. Los ini udah nggak sama bautnya kekecilan dan lubangnya kegedean. Oke, selanjutnya kita buka untuk headnya. Untuk membuka headnya kita membutuhkan obeng main sama tang mungkin. Tang kecil ini karena kunci kecil juga yang dia pakai. Udah agak dol, kita cari baut dulu teman-teman. Oke, sudah ketemu untuk obengnya. Ini kegedean, cari yang kecil. Kegedean muternya agak susah nih teman-teman.
pinset jatuh. Nih penguncinya pada head. Nggak sampai. Kameranya goyang-goyang teman-teman, karena kesenggol tangan saya sendiri. Peralatan untuk ngerekamnya masih sangat sederhana, karena emang otodidak. Ada 3 yang harus kita lepas teman-teman. Ini masih ada satu lagi di bawah penguncinya. Oke. Nah ini teman-teman, ini yang bagian sini ini putus, yang ke atas head, ini putus, jadi suaranya pincang. Nah makanya ini kita dapat di rekam, head rekam, cuman yaitu untuk suara balapan suaranya. Baik, kita solder, kita lepas aja biar lebih jelasnya nanti. Ini tadi teman-teman semua, ini 1, 2, ini yang nyala. Untuk yang bawah yang putus headnya. Nah ini yang bawah ini untuk play, head bagian play, yang sebelah sini bagian rekam. Kita kencengin dulu setiap solderannya.
Dan untuk diantara head kedua ini yang mau kita ganti, ini sebenarnya kelihatannya sama, cuman untuk dudukannya yang berbeda, dudukan belakangnya. Yang ini dudukan aslinya, kalau ini masih asli bawaan dari tokonya. Nanti kita lepas ininya, kita pindah ke sini nih. Oke, kita coba lepas dulu. Ada lem-lemnya ini, yang coklat-coklat ini kayaknya harus dilepas dulu lemnya. Kita kerok aja dulu. Kita kerok pakai cutter, teman-teman. Kalau nggak bisa dipasang, udah nanti rugi gambling 250.000. Teman-teman, ya mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Ini sangat keras sekali tadi, jadi harus di luar bukannya. Ya gini teman-teman, kalau kita bongkar, kita buka, ini udah terbuka, tinggal yang satunya yang untuk aslinya. Oke, baiklah, ini dua-duanya sudah terbuka semua. Nih, dudukannya kayaknya sama, harusnya sih sama, karena tadi serinya sama.
kepalanya pun ferit, head ferit. Kita coba pasang teman-teman ya. Oke, baiklah. Ini sudah terpasang teman-teman semua. Untuk head yang baru sudah kita pasang. Tinggal kita menyolder bagian bawahnya. Kita coba solder dulu. Sebelum disolder, biar timahnya gampang menempel, kita bersihkan ini sisinya ini dulu dengan cutter. Kita cutter lembut saja, jangan terlalu kencang. Kira-kira bersih dari kotoran saja. Oke, kayaknya sudah bersih, tinggal kita pasangin timah. Lumayan susah nempelnya teman-teman. Bentar, apa kurang mengelupas itu kuningannya? Kita coba lagi.
Oke, baiklah, kita coba lagi. Kalau nggak bisa nanti langsung jumper dari depan aja nggak apa-apa. Yang penting terhubung. Gitu tok sih. Nah, bisa teman-teman nih. Udah bisa menempel timahnya. Oke. Lalu kita sambung. Kabel kita sambung. Bentar, kayaknya kurang rapi nih. Kita rapikan dulu aja. Biar nggak kemana-mana nanti. Oke. Agak susah karena ini lari-lari terus. Headnya kecil. Mata soldernya kegedean, teman-teman. Tuh. Belum sempurna. Menyatu. Tidak boleh menyatu, nanti timbul suara derung. Oke, satu sudah nempel, satu lagi.
Ini agak susah ini. Cuman suruh nempel aja kok susah ya teman-teman ya. Udah ini ya. Oke, tinggal sepasang lagi. Satu lagi untuk kabel merahnya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pasang headnya pada dudukannya. Sip. Ya, begini. Nanti teman-teman kita cari bautnya dulu. Kasih saja pengunci untuk bawahnya dulu, yang paling mudah buat pegangan nanti. Oke, sudah kenceng. Agak susah ini masangnya ini. Kecil banget teman-teman, ini ruangannya terlalu sempit. Kita coba pakai tang aja juga susah nih. Malah lari kemana? Sampai bawah. Oke, satu terpasang. Tinggal pengunci yang ini nih. Ya, yang ini teman-teman, ini agak susah.
Oke, teman-teman, kayaknya sudah terpasang, tinggal mengencangkan. Oke, yang bautnya belum dikencangkan ini. Baiklah, kita coba saja langsung pakai kaset. Sebentar, kita colokkan. Oke, sudah dicolokkan. Cek power. Oke, sudah. Cek kaset. Coba pakai kaset. Sudah bisa nyantol belum? Ya, sudah nyantol. Outputnya sudah stereo juga. Kita coba dengarkan. Kalau dikeluarkan di salon nanti takut kena klaim hak cipta. Saya tak cari headset dulu sebentar. Headphone. Stop, coba. Kasetnya kurang bagus suaranya. Buat nyetel ketepatannya. Kalau kanan kiri udah enak ini. Kita setel lagi.
Udah lumayan suaranya. Sudah terpasang, kayaknya sih sudah sesuai untuk biasnya. Stereo. Oke, kita anggap sudah clear untuk pemasangan head. Dan ini untuk yang bagian rekamnya sengaja tidak kita pasang begitu. Baiklah teman semua, mohon dibantu untuk like, subscribe, dan komennya untuk lebih majunya channel saya ini. Dan atas dukungannya dan partisipasinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam mengucap dan apabila masih dirasa masih banyak yang kurang, silahkan isi di kolom komentar saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baiklah sobat audio. Ini tadi semua baut sudah kita lepas. Baut yang di sini sama yang di sana sudah kita lepas semua. Yang di bawah-bawah juga sudah dilepas, ada 3 baut. Tinggal kita tarik saja casing depannya. Ya, begini. Casing sudah dilepas. Kita masih ada beberapa baut lagi. Kalau tidak salah 3 atau 4 baut yang harus kita lepas. 1, 2 di sini. Sama kita cari, kita bongkar dulu sambil meraba-raba nantinya. Oh, malah cuma ada 1 yang dibaut, yang 2 patah ini kayaknya. Ini patah dan sini juga patah. Los ini udah nggak sama bautnya kekecilan dan lubangnya kegedean. Oke, selanjutnya kita buka untuk headnya. Untuk membuka headnya kita membutuhkan obeng min sama tang mungkin. Tang kecil ini karena kunci kecil juga yang dia pakai. Udah agak
dol. Kita cari baut dulu teman-teman. Oke, sudah ketemu untuk obengnya. Ini oh kegedean, cari yang kecil. Kegedean muternya agak susah nih teman-teman. Pinset jatuh. Nih, penguncinya ada head. Nggak sampai. Kameranya goyang-goyang teman-teman, karena kesenggol tangan saya sendiri. Peralatan untuk ngerekamnya masih sangat sederhana, karena emang otodidak. Ada 3 yang harus kita lepas teman-teman. Ini masih ada satu lagi di bawah penguncinya. Oke. Nah ini teman-teman, ini yang bagian sini ini putus, yang ke atas head, ini putus, jadi suaranya pincang. Nah makanya ini kita dapat di rekam, head rekam, cuman yaitu untuk suara balapan suaranya. Baik, kita solder, kita lepas saja biar lebih jelasnya nanti.
Gini tadi teman-teman semua. Ini 1, 2. Ini yang nyala. Untuk yang bawah yang putus headnya. Nah, ini yang bawah ini untuk play, head bagian play. Yang sebelah sini bagian rekam. Kita kencengin dulu setiap solderannya. Dan untuk diantara head kedua ini yang mau kita ganti, ini sebenarnya kelihatannya sama, cuman untuk dudukannya yang berbeda, dudukan belakangnya. Yang ini dudukan aslinya, kalau ini masih asli bawaan dari tokonya. Nanti kita lepas ininya, kita pindah ke sini nih. Oke, kita coba lepas dulu. Ada lem-lemnya ini, yang coklat-coklat ini kayaknya harus dilepas dulu lemnya. Kita kerok aja dulu. Kita kerok pakai cutter, teman-teman. Kalau nggak bisa dipasang, udah nanti rugi gambling 250.000. Teman-teman,
Ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Ini sangat keras sekali tadi, jadi harus di luar bukanya. Ya, gini teman-teman, kalau kita bongkar, kita buka, ini udah terbuka, tinggal yang satunya, yang untuk aslinya. Oke, baiklah, ini dua-duanya sudah terbuka, buka semua. Nih, dudukannya kayaknya sama, harusnya sih sama, karena tadi serinya sama, kepalanya pun ferrit, head ferrit. Kita coba pasang teman-teman ya. Oke, baiklah, ini sudah terpasang teman-teman semua. Untuk head yang baru sudah kita pasang, tinggal kita menyolder bagian bawahnya. Kita coba solder dulu. Sebelum disolder, biar timahnya gampang menempel, kita bersihkan ini sisinya ini dulu dengan cutter. Kita cutter lembut saja, jangan terlalu kencang, kira-kira bersih dari kotoran saja. Oke, kayaknya sudah bersih, tinggal kita pasangin timah.
lumayan susah nempelnya teman-teman. Bentar, apa kurang mengelupas itu kuningannya? Kita coba lagi. Oke, baiklah, kita coba lagi. Kalau nggak bisa nanti langsung jumper dari depan aja, nggak apa-apa. Yang penting terhubung. Gitu tok sih. Nah, bisa teman-teman nih, udah bisa menempel timahnya. Oke, lalu kita sambung. Kabel kita sambung. Bentar, kayaknya kurang rapi nih. Kita rapikan dulu aja. Biar nggak kemana-mana nanti. Oke. Agak susah karena ini lari-lari terus. Headnya kecil. Mata soldernya kegedean teman-teman. Tuh, belum sempurna.
menyatu, tidak boleh menyatu, nanti timbul suara derung. Oke, satu sudah nempel, satu lagi. Ini agak susah ini. Cuman suruh nempel aja kok susah ya teman-teman ya. Udah gini ya. Oke, tinggal sepasang lagi. Satu lagi untuk kabel merahnya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pasang headnya pada dudukannya. Sip. Ya, begini. Nanti teman-teman kita cari bautnya dulu. Kasih saja pengunci untuk bawahnya dulu, yang paling mudah buat pegangan nanti. Oke, sudah kenceng. Agak susah ini masangnya ini. Kecil banget teman-teman ini.
ruangannya terlalu sempit. Kita coba pakai tang aja juga susah ya. Malah lari kemana? Sampai bawah. Oke, satu terpasang. Tinggal pengunci yang ini nih. Ya, yang ini teman-teman, ini agak susah. Oke, teman-teman, kayaknya sudah terpasang, tinggal mengencangkan. Yang bautnya belum dikencangkan ini. Baiklah, kita coba saja langsung pakai kaset. Sebentar, kita colokkan. Oke, sudah dicolokkan. Cek power. Oke, sudah. Cek kaset. Coba pakai kaset. Sudah bisa nyantol belum? Ya, sudah nyantol. Outputnya sudah stereo juga. Kita coba dengarkan. Kalau dikeluarkan di salon nanti takut kena klaim hak cipta. Saya tak cari headset dulu sebentar.
headphone. Top, coba kasetnya kurang bagus suaranya, buat nyetel ketepatannya. Kalau kanan kiri udah enak ini. Kita setel lagi. Udah lumayan suaranya. Sudah terpasang, kayaknya sih sudah sesuai untuk biasnya. Stereo. Oke, kita anggap sudah clear untuk pemasangan head. Dan ini untuk yang bagian rekamnya sengaja tidak kita pasang. Begitu. Baiklah teman semua, mohon dibantu untuk like, subscribe, dan komennya.
untuk lebih majunya channel saya ini, dan atas dukungannya dan partisipasinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam mengucap dan apabila masih dirasa masih banyak yang kurang, silahkan isi di kolom komentar saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.